Lu pernah nggak sih ngerasa kayak dunia ini makin hari makin kacau? Kayak nggak ada jeda dari berita buruk? Baru aja dengar soal gempa, muncul berita kecelakaan. Selesai nonton soal perang, langsung disambut krisis ekonomi. Dan lu ngerasa gue harus tahu semuanya biar nggak ketinggalan. Tapi, makin lu tahu kok makin stres. Yap, itu bukan cuma perasaan lu. Otak manusia emang nggak didesain buat nerima rentetan berita buruk tanpa henti. Dulu berita penting datang jarang-jarang, sekarang setiap scroll di HP bisa langsung dihantam tsunami informasi negatif. Dan yang lebih parah, otak kita menyukainya. Atau lebih tepatnya, otak kita terpancing olehnya. Kenapa? Karena otak kita punya negativity bias. Itu adalah kecenderungan alami otak buat lebih fokus ke informasi negatif daripada yang positif. Ini semacam mekanisme bertahan hidup dari zaman purba. Dulu, informasi soal bahaya bisa nyelamatin kita. Tapi sekarang, bahaya yang kita tonton gak langsung nyentuh kita, tapi efeknya tetap masuk ke pikiran. Negativity bias ini bikin berita buruk jadi lebih nempel di kepala. Lo bisa lupa siapa juara bola semalam, tapi berita soal pembunuhan bisa lo ingat berhari-hari. Dan itu yang dimanfaatkan media. Bukan karena jahat, tapi karena itulah yang laku. Headline yang bikin takut atau marah, jauh lebih sering diklik. Dan makin sering lo klik berita negatif, makin sering algoritma ngasih lo berita sejenis. Lama-lama lo masuk ke spiral yang gak sehat. Lo nonton berita karena pengen update, tapi makin update malah makin cemas. Ini kayak minum air garam pas lagi haus. Lo minum tapi gak pernah benar-benar lega. Paparan terus-menerus ini bisa bikin otak masuk ke mode stres kronis. Dan itu bukan cuma sekadar perasaan. Hormon kayak kortisol naik. Lo jadi gampang marah, susah tidur, dan gampang ngerasa dunia ini gak aman. Padahal, dunia bisa jadi gak seburuk yang lo kira. Lo cuma terlalu sering nonton berita buruk. Ada istilah baru yang disebut headline stress disorder. Bukan penyakit resmi sih, tapi banyak psikolog udah sounding soal ini. Intinya otak kita bisa beneran kelelahan karena terlalu banyak berita buruk. Dan efeknya bukan cuma ke diri lo, tapi juga ke hubungan sosial. Lo jadi gampang sinis, susah percaya orang, dan ngerasa semua orang jahat. Yang parah ini bisa bikin kita mati rasa. Karena terlalu sering lihat tragedi, otak kita numb. Kita jadi nggak sedih lagi lihat orang susah. Lama-lama empati kita tumpul. Otak kita membangun tembok agar nggak overwhelmed, tapi malah bikin kita jadi apatis. Dan ini berbahaya banget karena bikin kita makin terisolasi. Tapi tenang, ini bisa diubah. Bukan berarti lo harus berhenti total konsumsi berita, tapi lo bisa pilih-pilih. Saring informasi, cari berita dari sumber yang punya konteks dan gak hiperbolis. Batasi waktu nonton atau baca berita. Dan yang penting, kasih otak lo waktu buat bernapas. Lo juga bisa aktif nyari berita positif. Yes, mereka ada, tapi gak seberisik berita negatif. Banyak kok inisiatif jurnalisme positif di luar sana. Dan ini bukan soal naif, tapi soal seimbangin asupan informasi. Sama kayak makan, lo gak bisa terus makan gorengan doang. Otak juga butuh gizi. Dan lo tahu nggak? Penelitian nunjukin kalau konsumsi berita positif bisa ningkatin mood, bikin orang lebih aktif, dan merasa lebih terhubung dengan dunia. Artinya lo bisa tetap peduli tanpa harus stres terus-terusan. Lo bisa tetap update, tanpa harus kehilangan ketenangan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi nggak akan pernah berhenti, tapi kita bisa belajar buat ngasih rem ke otak kita. Pilih dengan sadar, karena apapun yang masuk ke pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita, dan itu bakal ngubah cara kita lihat dunia dan diri sendiri. Kalau lo ngerasa akhir-akhir ini gampang cemas, gampang marah, atau ngerasa dunia gelap banget, mungkin ini saatnya rehat sebentar. Tanyain ke diri sendiri, apa gue benar-benar butuh semua informasi ini? Karena kadang, ketenangan bukan soal punya banyak info, tapi soal cukup tahu dan tahu kapan berhenti. Dan kalau lo suka konten yang ngulik psikologi kayak gini, tentang otak, emosi, dan cara kerja pikiran kita di balik layar, jangan lupa buat like video ini, share ke temen lo yang juga lagi kecanduan berita, dan subscribe channel ini. Karena tiap minggunya, kita bakal bahas hal-hal psikologis yang relatable, bikin mikir, dan bisa bantu lo jadi versi terbaik dari diri lo. Stay waras di dunia yang penuh noise, dan sampai ketemu di video selanjutnya.